Vous accompagner dans cette mission, toi et Antoine. Ouais, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était... Di mana darah keturunan Indonesia Mbappe berasal dari keluarga sang ayah. Nenek Mbappe merupakan asli 100% asli Indonesia dan bertempat tinggal di Surabaya. Timnas Indonesia berpotensi besar mendapatkan tambahan amunisi dari jalur naturalisasi dalam waktu dekat. Sosok yang dimaksud adalah mesin assist ex-kasta teratas Eropa yang kini tinggal menunggu waktu untuk memenuhi syarat FIFA demi memperkuat skuad Garuda. Era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Hartman membawa angin segar dalam strategi penguatan tim nasional. Pelatih asal Inggris itu secara terbuka menegaskan bahwa pintu skuad Garuda selalu terbuka bagi pemain naturalisasi berkualitas demi mendongkrak prestasi di level internasional. Melanjutkan fondasi yang dibangun sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, Hartman menyadari ketatnya persaingan global. Ia menilai Indonesia membutuhkan materi pemain yang terbiasa bersaing di kompetisi berintensitas tinggi. Dalam sesi jumpa pers perdananya, Hartman menekankan pentingnya kecerdasan taktik dalam sepak bola. Menurutnya, pengalaman bermain di level elit menjadi pembeda utama di panggung dunia. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar Hartman. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia, serta sepak bola internasional. Lanjutnya, mantan pelatih timnas Kanada itu menambahkan bahwa ia selalu tertarik pada pemain dengan kisah karir yang kuat. Baginya, rekam jejak di level tertinggi adalah bukti paling jujur dari kualitas seorang pesepak bola. Di tengah radar Hartman yang menyisir talenta diaspora Eropa, muncul opsi menarik dari kompetisi domestik. Nama Taisei Marakawa mencuat sebagai kandidat potensial yang bisa menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia. Wacana penambahan amunisi bagi Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi kembali menjadi sorotan di era kepelatihan John Hartman. Salah satu nama yang mulai ramai dibicarakan adalah sosok striker muda berdarah Indonesia yang kini berkembang di Eropa bersama klub Belgia KRC Genk. Pemain tersebut adalah Robin Mirosila, talenta usia 19 tahun yang tengah membangun reputasi di kompetisi level tinggi. Kehadirannya menjadi menarik karena selain memiliki pengalaman bermain di Eropa, ia juga disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Penyerang muda ini tampil cukup menjanjikan bersama Genk. Klubnya bahkan memberikan kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2030 sebagai bukti kepercayaan terhadap potensinya. Pada usia yang relatif muda, ia sudah mampu menembus tim utama dan mencatatkan 12 penampilan di Liga Belgia, disertai kontribusi 1 gol dan 1 assist. Tak berhenti di level domestik, ia juga pernah merasakan atmosfer kompetisi antar klub Eropa. Mirosila mencatat 2 penampilan di Liga Eropa dengan total waktu bermain 34 menit. Pengalaman tersebut menjadi indikator kualitas sekaligus mental bertandingnya di panggung internasional. Situasi ini membuat namanya dianggap layak dipertimbangkan sebagai opsi naturalisasi Timnas Indonesia menjelang agenda FIFA Series 2026. Statusnya masih memenuhi syarat karena belum pernah membela tim nasional senior Belgia, meski ia telah tampil di berbagai kelompok usia, mulai dari U16 hingga U19. Dari sisi latar belakang keluarga, darah Indonesia disebut berasal dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta, sementara ayahnya berasal dari Genk, Belgia. Kombinasi ini membuka peluang administratif apabila proses naturalisasi benar-benar ditempuh di masa depan. Jika melihat dari perspektif teknis, ada sejumlah keuntungan yang bisa didapat jika pemain seperti Mirosila bergabung dengan skuad Garuda. Salah satunya adalah nilai jangka panjang. Usianya yang masih muda memberi ruang pengembangan sebagai investasi tim nasional dalam beberapa siklus kompetisi. Perjalanan karirnya juga menunjukkan progres bertahap. Ia berkembang dari level akademi hingga mencapai skuad utama Genk. Dalam prosesnya, ia sempat beradaptasi di berbagai posisi sebelum akhirnya difokuskan sebagai penyerang tengah, peran yang kini menjadi identitasnya di lapangan. Dalam hal karakter permainan, ia dikenal sebagai striker dengan profil defensive forward. Tipe pemain seperti ini tidak hanya fokus mencetak gol, tetapi juga aktif turun membantu membangun serangan dan menekan lawan sejak fase awal permainan.
Mobilitas tinggi dan etos kerja menjadi salah satu ciri utamanya. Statistik performanya di level pengembangan juga cukup stabil. Ia pernah mencatat 6 gol dan 3 assist dalam 16 pertandingan bersama Jong Genk di kasta kedua Liga Belgia musim 2024-2025. Pada musim sebelumnya, ia membukukan 4 gol dan 2 assist dari 23 laga. Sementara di tim utama Genk, ia mencatat 1 gol dan 1 assist dari 18 penampilan. Rekap statistik keseluruhan menunjukkan konsistensi perkembangan. Jong Genk, 48 pertandingan, 11 gol, 5 assist. KRC Genk, 16 pertandingan, 1 gol, 1 assist. Selain pengalaman klub, rekam jejak internasional di level junior juga menjadi nilai tambah. Ia telah mengoleksi caps bersama tim nasional Belgia kelompok usia, termasuk 4 penampilan bersama U19. Pengalaman ini menandakan ia telah terbiasa bermain dalam kompetisi dengan standar tinggi. Dari sisi perkembangan pemain muda, klub-klub Belgia seperti Genk memang dikenal memiliki sistem pembinaan yang kuat. Akademi mereka pernah melahirkan pemain-pemain top Eropa, sehingga lingkungan kompetitif tersebut turut membentuk kualitas teknis maupun mental pemain muda. Meski begitu, peluang naturalisasi masih sebatas wacana dan belum ada pernyataan resmi terkait rencana tersebut. Namun kombinasi faktor usia, pengalaman di kompetisi Eropa, serta latar belakang keturunan Indonesia membuat namanya menjadi salah satu prospek menarik untuk dipantau. Apabila suatu saat proses tersebut terrealisasi, ia berpotensi menambah variasi pilihan di lini depan timnas Indonesia. Terlebih di tengah upaya membangun tim yang kompetitif di level Asia, keberadaan pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa bisa menjadi nilai strategis bagi perkembangan skuad ke depan. Pendekatan ini sekaligus melanjutkan tradisi naturalisasi pemain yang sebelumnya sudah dilakukan oleh tim-tim pelatih terdahulu, seperti Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Hartman membuka pintu lebar bagi pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia, tanpa terkecuali asal Eropa atau liga lain. Tantangan dan peluang naturalisasi. Meski peluang naturalisasi besar, Hartman juga menghadapi realitas bahwa banyak dari nama besar dengan level liga tinggi belum tentu bersedia langsung berpindah paspor. Beberapa pemain juga masih fokus ke klub mereka masing-masing di Eropa dan belum memastikan komitmen bermain untuk timnas Indonesia pada jangka panjang. Namun, langkah ini tetap dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat basis pemain Indonesia agar makin kompetitif di panggung Asia, bahkan dunia. Tenang Presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi kami tidak setuju lagi kalau ini terus-menerus. Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Pelatih anyar timnas Indonesia John Hartman berpotensi menambah pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Sebab menurutnya, pemain yang memiliki pengalaman di 5 liga top dunia sangat dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Seperti diketahui, PSSI sempat menaturalisasi cukup banyak pemain keturunan Belanda di era kepelatihan Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert. Namun, para pemain naturalisasi yang sudah ada tersebut tampaknya masih belum cukup buat Hartman. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2. Pemain yang bermain di 5 liga top dunia, Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi, saya akan terus merekrut pemain yang karirnya menceritakan kisah terbaik. Dan karir sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi, imbuhnya. Indonesia sekarang berada di tahap di mana banyak orang ingin bermain untuk negara ini, dan para pemain lokal, semangat, energi, dan komitmen mereka akan sangat terlihat, lanjut Hartman. Hartman kemudian menjawab pertanyaan wartawan apakah dia akan mencari pemain keturunan Indonesia dari dataran Inggris, tempat ia lahir pada 19 Juli 1975 di Consett. Menurutnya, itu bisa saja terjadi. Kami berusaha membawa pemain terbaik ke negara ini. Meyakinkan mereka untuk bermain bagi Indonesia memang langkah besar, karena ada banyak peluang lain bagi pemain-pemain itu, ujar Hartman yang berusia 50 tahun.
Agenda terdekat Hartman bersama Timnas Indonesia adalah melakoni ajang FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada 23-31 Maret. Setelah itu, Hartman akan dihadapkan dengan agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli mendatang. PSSI telah memperkenalkan secara resmi John Hartman kepada publik sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Acara perkenalannya berlangsung megah di Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa 13 Januari WIB. Bagi Hartman, salah satu tantangan yang akan dihadapi sebagai pelatih Timnas Indonesia adalah menyatukan potensi pemain diaspora dengan pemain lokal. Jika itu bisa dilakukan, menurutnya Timnas Indonesia bakal semakin kuat. Bagi saya tidak melihat paspor mereka. Saya melihat peluang dan yang terpenting adalah menerima keberagaman ini sebagai kekuatan besar untuk Garuda. Era John Hartman di Timnas Indonesia membuka babak baru dalam strategi naturalisasi pemain. Dengan mengincar berlian Eropa yang bermain di liga bergengsi seperti IPL dan Bundesliga, Hartman menunjukkan ambisinya untuk membawa skuad Garuda menuju level baru, tidak hanya di kompetisi regional, tetapi juga di panggung global seperti Piala Dunia 2030. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, buka-bukaan dengan kondisi skuad Garuda Merah Putih. Dalam kanal YouTube Timnas Indonesia, pada Minggu 8 Februari 2026, pelatih anyar asal Inggris ini membagikan pendapatnya. Menurutnya, Timnas Indonesia sudah punya pemain yang matang. Nama-nama pemain abroad yang terdaftar sebagai starter juga sudah berpengalaman mengolah si kulit bulat. Bahkan ketika disandingkan dengan klub besar Asia lainnya, Indonesia masih terhitung cukup bagus. Pemain tier 1 dan 2 kita ada di posisi keempat atau kelima AFC, jelas Hartman. Ketika mendapat pertanyaan terkait alasan kegagalan masuk ke kompetisi Piala Dunia, Hartman akhirnya buka suara. Menurutnya, pemain Timnas Indonesia masih belum punya chemistry yang baik. Bagi Hartman, kualitas pemain sudah bagus, hanya saja tiap pemain tidak punya waktu untuk saling mengenal dan memahami bagaimana peta tim berjalan. Mereka tidak punya waktu untuk membangun koneksi, padahal hal ini bisa sangat membantu saat momen sulit di lapangan. Pendapat Hartman tentang kondisi skuad Timnas Indonesia selaras dengan pengamat sepak bola Asia. Berdasarkan data yang FIFA miliki, tim dengan persiapan yang lebih panjang cenderung lebih baik di segi taktik, mental, dan koordinasi lapangan. Laporan dari FIFA Technical Study Group ini menjadi landasan evaluasi Hartman. Ia harap waktu yang saat ini dimiliki untuk melatih Timnas Indonesia bisa meningkatkan kekurangan skuad merah putih di bagian tersebut. Mendapat pertanyaan terkait strategi, Hartman menegaskan punya filosofi sendiri. Filosofi ini membuatnya memanfaatkan tim yang sudah terbentuk, bukan terus-menerus mencari pemain baru. Dengan kata lain, Hartman berniat memaksimalkan kondisi skuad Timnas Indonesia hingga optimal. Meskipun Hartman tetap terbuka dengan adanya tambahan pemain abroad. Menurutnya, setiap pelatih harus bekerja dengan apa yang ada. Apalagi ia melihat pemain Timnas sudah cukup matang sebagai pemain profesional, sehingga ia memilih tidak meragukan kualitas dan skill yang mereka miliki. Sebagai pelatih baru, Hartman tentu harus melakukan adaptasi terlebih dahulu. Karenanya, ia meminta banyak pihak sedikit bersabar sampai selesai memperbaiki kondisi skuad Timnas Indonesia saat ini. Saya pikir dengan para pemain yang sudah kami rekrut, tetap butuh waktu bagi mereka untuk bersatu, tutupnya.